Davide Fratesi akan menjalani operasi dan masa depannya di Inter masih belum pasti. Gelandang nerazzurri tersebut, yang sebelumnya terpaksa meninggalkan Amerika Serikat lebih awal saat Piala Dunia antar klub, dijadwalkan akan menjalani operasi hernia inguinalis di Milan pekan depan, seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Cedera ini telah mengganggunya selama beberapa minggu terakhir. Setelah pergantian pelatih dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu, situasinya terkait kemungkinan hengkang pun kini berubah. Menurut La Gazzetta, Fratesi kini justru ingin bertahan dan berjuang mendapatkan tempat di Inter. Jika sekitar 40 hari lalu kepindahannya tampak pasti, sekarang tidak lagi, tulis media tersebut. Inter pun mulai melihat peluang lebih besar baginya untuk mendapat menit bermain yang lebih banyak. Peluang Fratesi untuk tetap berseragam nerazzurri kini meningkat tajam, meski tawaran besar dari klub lain bisa kembali mengubah situasi. Minat dari klub lain pun masih ada, dan harga jualnya dikabarkan sedikit menurun. Saat ini Inter siap bernegosiasi dengan angka di bawah 40 juta euro. Inter dan Hakan Çalhanoğlu kini berada di jalur cepat menuju perpisahan. Gelandang asal Turki itu ingin pulang ke negaranya dan bermain untuk Galatasaray, sementara pihak Inter menanti adanya tawaran resmi dan tak ingin situasi ini berlarut-larut melewati 2 pekan ke depan, yakni sebelum dimulainya pemusatan latihan pramusim. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter telah menetapkan batas waktu yang tegas dan mulai merancang lini tengah tanpa Çalhanoğlu. Di posisi teratas daftar pengganti yang diincar ada nama Ederson dari Atalanta. Hingga kini, belum ada permintaan resmi dari sang pemain untuk hengkang, namun Inter sudah memasang harga awal sebesar 30 juta euro. Semua ini dibalut dengan sebuah ultimatum, semacam batas waktu yang berlaku untuk semua pihak. Sebelum dimulainya latihan pramusim 2025-2026, solusi harus ditemukan, entah itu perpisahan dengan Inter atau keputusan bertahan yang rumit, tulis La Gazzetta. Sementara itu, Atalanta mematok harga sekitar 60 juta euro untuk Ederson, yang terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Inter. Gelandang asal Brasil itu disebut tidak keberatan melanjutkan karirnya di Serie A, berpindah dari satu klub nerazzurri ke klub nerazzurri lainnya. Terlebih, performanya di Italia terus dipantau oleh pelatih tim nasional Brasil yang baru, Carlo Ancelotti, demi peluang tampil di Piala Dunia mendatang. Kabar yang beredar dari Spanyol kemarin mengenai ketertarikan Inter terhadap Marc-Andre ter Stegen tidak menemukan konfirmasi yang valid. Penjaga gawang asal Jerman tersebut, yang tengah berselisih dengan Barcelona, sempat dikaitkan dengan klub nerazzurri sebagai calon pengganti jika Yann Sommer hengkang, mengingat ketertarikan dari Galatasaray terhadap kiper asal Swiss itu. Namun, seperti yang ditegaskan oleh Corriere dello Sport, kemungkinan besar ter Stegen tidak akan bertahan di Catalunya pada musim panas ini, tetapi Inter sama sekali tidak merencanakan pendekatan apapun. Pergantian peran yang akan menjadikan Josep Martinez sebagai kiper utama telah dipersiapkan sejak lama di internal klub nerazzurri. Kemarin, kepindahan Angioan Bonni dari Parma ke Inter akhirnya resmi diumumkan. Corriere dello Sport mengonfirmasi kabar yang sudah beredar dalam beberapa hari terakhir. Striker asal Prancis tersebut telah menandatangani kontrak dengan Inter hingga tahun 2030, dengan gaji sebesar 2 juta euro per musim. Parma akan menerima dana sebesar 23 juta euro sebagai biaya transfer, ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus. Selain itu, kedua klub juga telah menyepakati persentase keuntungan dari penjualan Bonni di masa depan, jika Inter memutuskan untuk menjualnya kembali. Lini tengah Inter untuk musim depan berpotensi mengalami perombakan besar. Nerazzurri tak ingin lengah jika, kemungkinan besar, Hakan Çalhanoğlu jadi dilepas, diikuti oleh potensi kepergian Christian Aslani dan Davide Fratesi. Hal ini disoroti oleh Corriere dello Sport yang menyebutkan bahwa kepastian di lini tengah saat ini hanya ada pada Nicolo Barella, Petar Sucic, Henrikh Mkhitaryan, dan Piotr Zielinski, yang ingin bangkit setelah musim pertamanya di Inter diwarnai berbagai masalah dan cedera. 3 nama yang paling hangat dibicarakan sebagai calon rekrutan adalah Ederson, Frenrup, dan Richard Rios. Tak perlu dikatakan lagi, prototipe ideal gelandang yang dicari adalah seperti Barella, selalu mampu maju ke depan dan masuk ruang dengan kualitas, namun juga piawai merebut bola dari lawan, dan memulai serangan dengan cepat, tulis media tersebut. Salah satu profil yang dalam jangka panjang bisa mirip dengan Barella adalah Sucic. Setelah menghabiskan hampir 70 juta euro untuk rekrutan pemain, kini saatnya Inter mulai fokus pada penjualan. La Gazzetta dello Sport merinci daftar pemain yang berpotensi hengkang,
dimulai dari Hakan Calhanoglu yang bisa memberikan pemasukan sekitar 30 juta euro. Sementara itu, masa depan Denzel Dumfries akan ditentukan setelah tenggat waktu klausul pelepasannya untuk klub luar negeri sebesar 25 juta euro, yang berlaku hingga 15 Juli. Di lini tengah, masa depan Davide Fratesi masih belum pasti. Namun, nilai sang gelandang di mata klub terus meningkat sejak tim ditangani oleh Christian Chivu. Sedangkan sahabatnya, Christian Aslani, telah melalui berbagai evaluasi internal. Setelah 3 musim di Appiano Gentile, gelandang asal Albania itu bisa dilepas jika ada tawaran sekitar 15 juta euro, angka yang tak akan ditolak oleh pihak Inter. Salah satu aset paling berharga adalah Jan Bisek. Bek asal Jerman itu bisa dijual jika ada tawaran antara 35 hingga 40 juta euro, dan saat ini tengah diminati oleh Aston Villa serta beberapa klub Premier League lainnya. Selain itu, Inter juga berharap bisa mendapatkan sekitar 10 juta euro dari penjualan Sebastiano Esposito, yang dilirik Fiorentina dan beberapa klub lain, serta Alexander Stankovic, yang masuk radar klub Brugge, meskipun Inter ingin menyertakan opsi pembelian kembali. Perhatian juga tertuju pada Tajon Buchanan. Villarreal, Brentford, dan Eintracht Frankfurt dikabarkan telah melakukan pendekatan awal untuk memboyong winger asal Kanada tersebut dengan tawaran yang bisa mencapai 15 juta euro. Untuk Mehdi Taremi, yang dianggap gagal dalam musim perdananya bersama Inter, nilai jualnya kemungkinan jauh lebih rendah. Denzel Dumfries kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Setelah munculnya informasi soal klausul pelepasan sebesar 25 juta euro yang berlaku hingga 15 Juli, bek sayap asal Belanda itu menjadi semakin menarik di bursa transfer. Setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan Barcelona, kini Mundo Deportivo mengungkap adanya klub lain yang ikut memantau situasinya. Menurut laporan media Spanyol tersebut, Barcelona saat ini tengah fokus pada perekrutan kiper Joan Garcia dan sebelumnya juga memprioritaskan Nico Williams. Alhasil, minat terhadap Dumfries pun sedikit meredup. Namun, kini muncul Manchester City sebagai peminat serius. Masih dari sumber yang sama, disebutkan bahwa klub Premier League itu sudah memulai pembicaraan awal dengan pihak Inter terkait kemungkinan transfer mantan pemain PSV tersebut. Dodo ingin meninggalkan Fiorentina meskipun masih terikat kontrak hingga 2027. Bek sayap asal Brasil itu telah menyampaikan keinginannya secara jelas, namun klub Viola tidak berniat menerima tawaran di bawah 25 juta euro. Menurut Corriere Fiorentino, keinginan Dodo untuk hengkang dipicu oleh keterlambatan Fiorentina dalam mengajukan perpanjangan kontrak, yang membuat sang pemain merasa kecewa dan tersinggung. Masih dari laporan yang sama, agen Dodo telah mulai bergerak mencari klub baru. Setelah sempat dikaitkan dengan Barcelona dan Liverpool, kini muncul ketertarikan dari Juventus dan Inter. Inter disebut tertarik karena sedang mencari alternatif seandainya Denzel Dumfries hengkang, apalagi klausul rilis senilai 25 juta euro dalam kontrak Dumfries dianggap cukup membebani. Demi mengantisipasi kepergian Dodo, Fiorentina sendiri sudah mengincar Nadir Zortea dari Cagliari sebagai calon pengganti. Usai kembali dari Amerika Serikat setelah tersingkir dari Piala Dunia antar klub oleh Fluminense, Inter langsung melanjutkan program perencanaan masa depan. Suasana di markas klub, Viale della Liberazione, pun memanas seiring berbagai keputusan penting yang harus segera diambil. Sambil menunggu kejelasan soal masa depan Hakan Calhanoglu, muncul rumor baru dari Portugal terkait kandidat penggantinya. Nama yang mencuat dalam beberapa jam terakhir adalah Orkun Kokcu, gelandang milik Benfica. Pemain berusia 24 tahun itu juga telah menarik minat klub-klub Serie A lainnya seperti Milan dan Roma, serta beberapa klub top Turki seperti Galatasaray, Fenerbahce, dan Beşiktaş. Namun, sang pemain tidak tertarik untuk kembali ke kampung halamannya di Turki. Menurut Abola, Benfica memasang bandrol sekitar 40 juta euro untuk sang gelandang, meskipun secara resmi ia memiliki klausul pelepasan senilai 150 juta euro. Di tengah masa transisi antara kembalinya dari Amerika Serikat dan persiapan menyambut musim baru, Fiorentina terus menggoda Sebastiano Esposito. Bahkan, hingga saat ini, sang striker tampaknya bukan sekadar tergoda, melainkan hampir sepenuhnya yakin untuk menyeberang dari Inter ke rival regional dalam derby Toscano. Klub berjuluk Gigliati, yang baru saja mendatangkan Edin Dzeko, sangat serius memburu penyerang muda Inter yang sebelumnya tampil di Piala Dunia antar klub bersama tim asuhan Christian Chivu. Namun, momen emosional itu tampaknya tidak akan terulang lagi bagi pemain kelahiran 2002 tersebut.
Menurut laporan Quotidiano Sportivo, masa depan Esposito tampaknya sudah ditentukan. Ia akan berpisah secara permanen dengan Inter. Saat ini, masih ada selisih harga antara tawaran Fiorentina dan permintaan Inter. Klub asal Firenze tersebut telah mengajukan penawaran sebesar 6 juta euro ditambah bonus, namun Inter menuntut minimal 8 juta euro. Meskipun masih terdapat jarak dalam negosiasi, Quotidiano Sportivo menegaskan bahwa kesepakatan tidak berada dalam risiko dan transfer tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.